Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ala ridwanih. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat zuhur, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita di dalam pelajaran kita Kitabul Jami' memasuki bab yang baru. Bab yang kedua, yaitu Babul Birri Wassilah. Bab kebaikan dan menyambung silaturahmi, atau kebaktian, kebajikan dan menyambung silaturahmi. Sebelum kita membawakan hadis-hadis yang dipaparkan oleh muallif, yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, kita akan menjelaskan sedikit istilah-istilah yang terkadang rancu di masyarakat kita, di lingkungan kita. Yang pertama yaitu istilah al-birru dan as-silah, yaitu berbakti dan as-silah. Berbakti maksudnya berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua, dan ini lebih tinggi daripada as-silah, daripada menyambung hubungan silaturahmi. Dan berbakti kepada orang tua lebih utama daripada kepada selainnya, maksudnya kepada kakek, nenek atau seterusnya ke atasnya. Berbakti kepada orang tua, ayah ibu kandung, itu lebih utama dibandingkan yang lain-lainnya. Itu makanya seseorang, ma'asyiral muslimin wa muslimah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya seseorang yang durhaka maka dikatakan al-aqu, uqul wali walidain, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Adapun orang yang memutuskan tali silaturahmi disebut dengan al-qati', yaitu orang yang memutuskan tali silaturahmi, dan ini adalah dosa besar, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Nanti insyaallah akan kita dapati hadisnya di bab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah mewajibkan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma lam yughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan jika mereka salah satu dari keduanya atau keduanya telah tua, maka hendaklah kepada keduanya jangan katakan kepada keduanya cis, cis, tidak dibolehkan, apalagi yang di atas itu, yang membentaknya atau yang menghardiknya. Waliyadzubillah. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan berkatalah, jangan menghardiknya, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang karimah, yang mulia, yang baik. Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Jadi
kita hendaknya merendahkan diri kepada keduanya, merendahkan diri, tidak sombong kepada keduanya. Apa yang kita sombongkan sementara kita dilahirkan dari rahimnya, kita dibesarkan, dibiayai oleh ayah kita? Apa yang kita sombongkan kepada kedua orang tua? Mentang-mentang kita telah Allah berikan kekayaan, Allah berikan segalanya, lalu kita merendahkan orang tua kita. Ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Lalu didoakan mereka, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ya Allah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi mereka berdua sewaktu aku masih kecil. Doakan mereka kedua orang tua. Dan ini keutamaannya banyak sekali di dalam agama kita, bahwa manusia yang paling pertama yang ada di sisi kita sekarang ini, yang wajib kita berbakti kepadanya adalah kedua orang tua. Begitu juga walaupun mereka orang tua itu dalam keadaan non muslim atau kafir, musyrik atau fasik, maka kita wajib, masih diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman ayat 14, wa wasainal insana biwalidayhi ahmalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir. Dan aku wasiatkan kepada manusia, setiap manusia, kepada kita semuanya, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bahwasanya orang tuanya telah mengandungnya, terutama ibunya, wahnan ala wahnin, di atas kepayahan lagi, wahnan ala wahnin, wa fisalu fi 'amaini, dan telah menyapih kita selama 2 tahun, anishkurli, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wali walidayka ilayyal masir, dan kepada orang tua, dan kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikembalikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Dan apabila kita mendapati mereka orang tua kita itu berlaku syirik, maka apabila kita tidak ada ilmu, fala tuti'huma, maka jangan taati mereka, jangan ikuti ajakan mereka untuk berbuat syirik, untuk berbuat jahat. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini dia. Dan pergaulilah mereka dalam masalah dunia dengan pergaulan yang baik. Dan seterusnya, wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marjikum fa unabbikum bima kuntum ta'malun. Itulah beberapa ayat, sebenarnya masih banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Lalu istilah yang sering kita salah, yakni tentang silaturahmi dengan ziarah. Kita banyak, apalagi di bulan Hari Raya Idul Fitri, apabila kita tanyakan mau kemana, mau silaturahmi ke rumah fulan atau ustadz fulan atau teman fulan, sebenarnya istilah silaturahmi, sebagaimana secara literal silaturahmi itu adalah menyambung hubungan rahim, hubungan darah, hubungan nasab. Sementara dengan saudara yang lain, yaitu ukhuwah Islamiyah. Jadi cocoknya ziarah. Saya mengunjungi fulan. Maksudnya bukan ziarah kubur, ziarah mengunjungi, dalam bahasa Arab mengunjungi fulan, fulana. Jadi istilahnya ziaratul ikhwan, yaitu mengunjungi saudara kami, atau ziaratul akhwa, mengunjungi saudara perempuan kami. Maksudnya selain hubungan silaturahmi. Dari sini bisa kita pahami bahwasanya hubungan silaturahmi itu lebih tinggi kedudukannya dengan ziaratul ikhwan, yaitu mengunjungi saudara-saudara yang lain. Ini dan banyak istilah-istilah yang lainnya seperti tidak muhrim,
tidak muhrim. Jadi kata-kata muhrim itu sebenarnya tidak muhrim. Muhrim itu adalah orang yang ihram. Pelaku orang yang melakukan ihram, haji dan umrah itu disebut muhrim. Itu disebut muhrim. Orang Islam, muslim, orang beriman, mukmin. Sebenarnya tidak mahram. Tidak mahram, tidak ada istilahnya tidak yang tidak yang diharamkan untuk menikahinya. Berarti mahram kita yang kita haram untuk menikahinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang pahala silaturahmi, keutamaannya disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd yakni di ayat 21, walladzina yasiluna ma amara Allah bih. Itu orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah menyambung, ayyusal yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Lalu keadaannya sebagaimana Allah jelaskan di ayat selanjutnya di akhir ayat 22, ulaika lahum uqubad dar. Itu tempat kembalian negeri yang baik, jannatu adni yadkhuluha. Orang-orang yang menyambung silaturahmi, orang-orang yang Allah berikan ganjaran berupa dimasukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu makna ar-rahim itu bagaimana dan kepada siapa saja kita harus bersilaturahmi? Dijelaskan bahwasanya ada tiga kelompok yang disebutkan kita menyambung silaturahmi. Yang pertama yaitu kerabat berlandaskan dari ashar. Al-ashar maksudnya keluarga istri, seperti mertua, ipar dan yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu kerabat sepersusuan. Bisa jadi ibu sepersusuan, kakak sepersusuan, adik sepersusuan. Dan yang ketiga adalah kerabat nasab. Kerabat nasab yang memiliki hubungan darah. Yang memiliki darah, saudara kandung, paman, bibi dan segala macamnya. Itulah yang pendapat yang kuat bahwasanya yang disambung hubungan silaturahmi adalah hubungan nasab atau ada hubungan darah. Lalu siapa yang wajib silaturahmi kepada siapa saja? Rata-rata mereka adalah mahram kita. Mahram kita, dan ini adalah pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, yaitu orang tua. Jadi orang tua itu, ayah itu mahram bagi putrinya. Adapun ibu mahram bagi putranya. Lalu saudara laki-laki dan saudara perempuan, baik itu saudara kandung, seayah dan seibu, itu termasuk semuanya yang wajib kita menyambungnya. Lalu kakek dan nenek, begitu juga ke atasnya terus dan ke bawahnya, cucu, cicit, buyut dan segala macamnya. Lalu al-amam yakni saudara, yaitu paman dari saudara laki-laki dari ayah. Begitu juga amat saudari perempuan dari ayah. Lalu akhwal, saudara laki-laki dari ibu, dan khallat, bibi atau saudari perempuan dari ibu. Dan seluruhnya itu adalah yang paling kuat pendapat ulama, yang kita wajib menyambung silaturahmi kepada mereka. Lalu ada juga pendapat ulama ahli waris atau seluruh kerabat, kata seluruh kerabat termasuk. Dan ahli waris pendapat ulama agak lemah, kata ulama. Begitu juga dengan seluruh kerabat, seluruhnya maksudnya yang jauh, maka itu adalah pendapat yang lemah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita memasuki hadis yang pertama di dalam Kitabul Jami' di bab al-bir wasilah. Bab kebaikan atau kebaktian, berbakti dan silaturahmi. Hadis yang pertama di bab ini dibawakan oleh sahabat yang mulia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih, barang siapa yang suka, yang senang diluaskan rezekinya, wa ayyun sa'a fi atharih, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka lakukanlah hubungan silaturahmi sebagaimana hubungan silaturahmi yang kita jelaskan sebelum ini. Akhrajahu Bukhari, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan silaturahmi. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan silaturahmi, kemudian anjuran motivasi dunianya dipanjangkan, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Ada dua pendapat ulama tentang hadis ini. Yang pertama tentang bagaimana maksudnya diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur tersebut. Maksudnya ada yang mengatakan bahwa itu kiasan. Kenapa? Karena semuanya telah Allah tetapkan di takdirnya, di lauh mahfuz, tidak bisa dirubah-rubah. Itu pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua bahwa ulama tersebut mengatakan, yang mensyarahnya, bahwa ini adalah hakiki, betul-betul mendapatkan, dipanjangkan, diluaskan, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dan ini pendapat yang kedua, dan dia mengatakan bahwasanya adapun yang ditetapkan adalah di catatan malaikat. Contoh, seseorang memiliki yang di catatan malaikat berusia 60 tahun jatahnya di dunia. Namun karena dia sering menyambung silaturahmi, maka ditetapkan akhirnya umurnya yang di catatan malaikat yang dihapus menjadi 70. Adapun di lauh mahfuz yang di catatan Allah Subhanahu wa taala yang terjaga, maka itu memang telah ditakdirkan seperti itu, 70 tahun. Begitu cara memahami, bahwa ada yang mengatakan bahwa ini kiasan dan itu adalah betul-betul hakiki. Dan karena waktu telah habis, dari kesimpulan penjelasan itu bahwa itulah keutamaan bagi kita yang rajin menjalin hubungan silaturahmi, dan apabila ada cekcok sebelumnya datangi agar yang putus itu tersambung kembali. Dan ini adalah merupakan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Karena di akhirat kita akan terbebas dari dosa, ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahmi. Baik, demikian saja tausiah singkat di siang berbahagia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum